Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kelas ilmu makulat, menjelaskan karya Syekh Mus'ad Ibnu Abi Najah Ar-Rifai rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. قال هذا الكلام كله في المكان المتحقق في هذا العالم لا فيما فوق الفلك الأعظم. Pada pertemuan sebelumnya, ini pertemuan 19, karena malam ini adalah pertemuan ke-20, kita telah menjelaskan terkait 3 definisi dari apa yang disebut sebagai tempat. Merefer lagi ke pelajaran-pelajaran sebelumnya, pembahasan terkait kontroversi atau perdebatan pendapat para ulama terkait apa yang disebut sebagai tempat. Kaitannya pada makulat yang ini, makulah al-ain atau kategori di mana, karena kategori di mana itu didefinisikan sebagai husulul jismi at-tabi'i fil makan. Keberadaan sebuah jisim tabi'i, badi, pada sebuah tempat. Maka setelah sebelumnya dijelaskan apa yang disebut sebagai jisim tabi'i, dan di sana ada perdebatan para ulama antara mutakallimin dan para filsuf, maka kita juga perlu membahas apa yang disebut sebagai tempat atau al-makan, tempat. Dan itu terjadi juga perdebatan pendapat para ulama terkait apa yang disebut sebagai tempat. Maka pada pertemuan kemarin kita membahas terkait kontroversi antara ulama mutakalimin dengan para filsuf memaknai apa yang disebut sebagai tempat. Pada gilirannya di sana ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat terkait tempat ini. Pendapat pertama yaitu pendapat mutakalimin dari Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang menganggap bahwasanya tempat itu hanya syai'un mauhum atau al-faragh al-mutawahham, sebuah kekosongan yang diimajinasikan terhadap sebuah jisim. Ya, karena itu mereka mendefinisikan bu'dun mafrudun mauhumun. Jadi ini bukan syai'un maujud, tapi dia adalah syai'un adami. Syai'un bukan syai'un wujudi, tapi syai'un adami. Menurut mutakalimin, tempat itu ya yang kita bayangkan sebagai wadah bagi sebuah jisim. Tapi ini nggak wujud. Dia hanya imajinatif sebagai wadahnya tempat. Imajinatif saja. Dia adalah nafsun srif. Dia faragh mutawaham. Dia adalah faragh al-mutawaham. Kekosongan yang kita perkirakan di alam semesta ini. Kalau di alam semesta ini ada jisim itu pasti menempati bagian dari alam semesta. Nah, alam semestanya ini yang disebut sebagai tempat to fit, ukurannya persis dengan benda itu sendiri. Kita bayangkan seperti rumah kaplingan. Nah, sebelum rumah kaplingan dibentuk itu kan tanahnya itu sudah dibentuk-bentuk dulu kan, di kapling-kapling. Nah, ketika rumahnya dibangun, lah wadahnya itu, bentuknya itu yang disebut sebagai tempat. Jadi dia fit, bodinya fit, tapi bukan bawahnya saja, tapi seluruhnya. Tapi menurut mutakalimin ini bukan syai'un wujudi. Dia itu fit sesuai dengan apa yang persis pada bendanya itu sendiri. Seperti yang saya gambarkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kesimpulannya menurut mutakalimin, tempat itu adalah sebuah dimensi imajinatif yang muncul pada otak, dan dia bukan sesuatu yang eksis, tapi dia sesuatu imajinatif, mutawaham, diperkirakan, yang dia melingkupi sebuah jisim tabi'i. Ya. Kemudian itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Aristoteles, yaitu
Sebenarnya sama dengan apa yang dipahami oleh mutakalimin, hanya saja Aristoteles memandang tempat ini sebagai apa? Tempat ini sebagai arad. Tempat ini sebagai arad. Karena itu dia mendefinisikannya sebagai as-sathul batin minal hawi al-mumassu lisathil zahir minal mahwi. Yaitu bidang yang bagian dalam dari sesuatu yang merangkul atau mengikat atau melingkupi, yang mana bagian dalam itu menempel pada bidang luar dari benda atau dari jisim yang dilingkupi. Jadi kalau kita bayangkan seperti saya kemarin menggambarkan seperti gelas, taruhlah gelas ya. Terus kemudian kita masukkan air, airnya itu mahwi yang dilingkupi, sedangkan al-hawinya itu gelas. Bayangkan aja. Lah, kan bagian dalam gelas itu kan menempel dengan bagian luar dari air. Ya kan ya? Kan air kan memenuhi itu seluruhnya, bagian luarnya, andaikan airnya itu misalnya kita bekukan airnya, kemudian dia jadi es, terus kemudian kita tarik esnya, itu kan bentuknya seperti gelas persis kan. Lah, ketika nempelnya gelas bagian dalam dengan air bagian luar, itu yang disebut sebagai tempat menurut Aristoteles. Karena itu dia asadhul batin, bidang bagian dalam, batin itu bagian dalam dari yang melingkupi, maksudnya gelas tadi, yang menempel pada bidang luar sathul zahir dari benda yang dilingkupi. Lah, tapi di dalam bayangan Aristoteles ya bukan seperti gelas itu hanya eh, perumpamaan atau gambaran yang sederhana saja terkait apa yang disebut sebagai tempat menurut Aristoteles. Dia syai'un wujudi, dia wujud, tapi dia arad, bukan jauhar. Dia arad tapi bukan jauhar. Dan dia bentuknya sama dengan gambaran mutakalim, dia itu fit, bentuknya fit dengan benda yang dilingkupi itu. Karena kan jisim tobi'i itu dilingkupi oleh tempat, bentuknya fix. Tapi bedanya dengan mutakalimin ini adalah syai'un wujudi. Sedangkan mutakalim memandangnya bahwa syai'un adami, ini sesuatu yang imajinatif saja. Nah, itu pendapat yang kedua. Nanti ini ada kaitannya dengan penjelasan pada pertemuan hari ini. Perlu diingat, pendapat pertama adalah mutakalimin yang menganggap bahwa tempat itu faragh al-mutawaham, hanya kekosongan yang diperkirakan, tapi dia fit dengan jisim tobi'i. Sedangkan Aristoteles memandang bahwasanya dia hanya satu. Tempat itu satah sebenarnya. Tempat itu satah. Dia itu masuknya ke kam, lebih ke kam, lebih ke kam yang mutasil. Kemudian yang definisi yang ketiga yaitu pendapatnya Plato. Pendapat Plato memandang bahwasanya dia itu gambarannya nggak beda dengan apa yang dibayangkan oleh mutakalimin dengan falsafah. Hanya saja Plato memandang bahwasanya tempat itu dia syai'un wujudi, wujudi. Tapi dia bukan jauhar. Dia bukan arad. Tapi dia sebuah uh, jauhar, tapi jauhar mujarrad. Jauhar tapi dia mujarrad. Tapi jauhar mujarrodnya ini beda dengan mujarrodat seperti ukul wan nufus. Dia posisinya di tengah-tengah. Tempat itu dia lebih tebal dibandingkan mujarrodat, yaitu al ukul wan nufus, akal dan jiwa menurut para mutakalimin, para filsuf. Tapi dia lebih tipis, lebih lembut dibandingkan jasmani, bentuk-bentuk fisik. Dia itu berada di tengah-tengah. Makanya dia itu syai'un wujudi, tapi bu'dun mujarrad wujudi. Ya, di mana jisim tobi'i itu tempatnya sama persis, dia menempel dengan bendanya itu, dengan tempatnya, di mana tempatnya ini tidaklah lebih atau kurang dari jisim tobi'inya. Tempatnya itu fit dengan jisim tobi'i. Bihaitsu yantabiqu alaihi, sekira kalau
Ini tempat, kemudian ini jisim tabii, kemudian kita tempelkan, kita tutupkan, itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tapi dia bu'dun mujarrad. Dia bu'dun mujarrad, syai'un wujudi, sesuatu dimensi yang mujarrad, dia terlepas dari materi, tapi dia wujudi, bukan mutaham. Jadi pendapat pertama mutakalimin, dia tempat itu adalah syai'un adami. Pendapat yang kedua yaitu Aristoteles, dia syai'un wujudi, dia eksis, tapi bentuknya adalah kam. Dia kam mutasil tadi. Kemudian kalau Plato menganggap bahwasanya tempat itu dia jauhar, tapi jauhar yang mujarrad. Jauhar mujarrad, dia jauhar khusus yang ada pada setiap benda. Mereka menyebutnya sebagai bu'dun maftur, bu'dun maftur, dimensi yang maftur. Maftur itu yang mana otak manusia sudah disetting memahaminya seperti itu, maftur. Futiron fatoron nasa alaiha, maftur. Majbul, maftur atau majbul. Ya. Jadi itu 3 pendapat. Maka dari 3 pendapat ini yang perlu kita ingat. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan malam hari ini terkait hal ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala hadzal kalamu kulluhu fil makanil mutahaqqiq fi hadzal alam. Pembahasan terkait tempat, definisi, kontroversi antara para mutakalimin dengan para filsuf, antara Aristoteles dengan Plato. Hadzal kalam kulluhu, pembahasan ini seluruhnya itu terkait fil makanil mutahaqqiq fi hadzal alam. Terkait apa? Terkait tempat yang wujud pada alam semesta ini. Pada alam yang kita tinggali ini, ada alam semesta ini. Ya, pada alam semesta ini. Alam semesta ini bukan hanya bumi, tapi sampai galaksi-galaksi seluruhnya. Ya, perlu diingat. Jadi semua benda yang ada di alam semesta dan pembahasan terkait tempat, yang mana tempat ini melingkupi semua benda, ini pembahasannya itu terkait dengan apa yang ada di dalam alam semesta. Kemudian lafi ma fauqal falakil a'dham. Bukan pada sesuatu, kalau kita bisa menyebutnya tempat, fauqal falakil a'dham, yang di atas al falakul a'dham, falak yang tertinggi atau galaksi yang paling besar. Apa galaksi yang paling besar? Wa huwa ma wara al alam, yaitu apa yang di luar alam semesta seluruhnya. Nanti saya gambarkan. Fa innahu min mawaqifil uqul. Tempat yang dia di luar alam semesta itu min mawaqifil uqul. Termasuk hal-hal yang mana akal itu berhenti. Tempat-tempat di mana akal itu berhenti. Artinya akal tidak bisa menjangkaunya. Fala yusamma alat tahqiq, maka tempat di luar alam semesta. Alat tahqiq tidak disebut menurut pendapat yang tahqiq, pendapat yang sesuai dengan argumentasi. Dan ini nggak bisa disebut sebagai dimensi. Dimensi itu imtidad ya. Kama yaquluhu al-mutakallimun, sebagaimana disebutkan oleh mutakallimin. Wala khola'an, juga tidak bisa disebut sebagai kholak menurut kama qalahu ghairuhum, sebagaimana selain mutakallimin berkata. Jadi mutakalimin menganggap bahwasanya fauqal alam, mawaro al alam itu tidak bisa disebut sebagai bu'd, tapi bisa disebut sebagai kholak. Ulama lain selain mutakalimin menganggap bahwasanya kholak ini nggak ada. Kholak ini nggak ada, ini nggak bisa disebut sebagai kholak juga. Kalau mutakalimin menganggap bahwasanya mawaro al alam disebut sebagai kholak, yaitu gampangnya itu adalah tempat kekosongan, tempat kekosongan. Nah, gambarnya begini. Ini sebenarnya teorinya ini sudah, bahkan di barat itu sudah mulai mengakui teori ini. Apa itu yang namanya box tertutup yang pernah saya singgung itu, yang pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Box tertutup, teori box. Alam semesta itu seperti box, seperti alam semesta seluruhnya ya.
Alam semesta seluruhnya itu seperti box yang tertutup. Jadi tidak ada di luar hal itu. Tapi saya akan kasih gambaran terkait ini dulu. Lah, jadi bilangnya bahwasanya tempat yang terjadi kontroversi pendapat, tiga pendapat ini antara Mutakalimin, kemudian Aristoteles dengan Plato, ini terjadi pada tempat yang ada di dalam alam semesta ini. Seluruhnya alam semesta. Bukannya di luar falakil azam, di luar falak yang terbesar. Apa itu falakul azam? Falakul azam itu adalah tertinggi, bagian tertinggi atau falak yang apa? Galaksi yang paling besar. Kalau bumi ada di dalam galaksi tertentu. Kemudian galaksi ini juga ada kumpulannya ini, terus ada kumpulannya ini. Saya gambarnya seperti ini. Jadi ini gambarnya para filsuf Yunani ya. Sampai sekarang itu dan itu sebenarnya sampai sekarang juga nggak terbatalkan meskipun lapisannya nggak seperti itu. Menurut Yunani ada 10 kan, tapi itu nggak 10, lebih dari itu yang terbukti. Tapi bahwasanya alam semesta itu diputari dengan sesuatu yang lebih besar daripada dia, itu memang ada. Misalnya gini, gambarannya alam semesta ini. Nah, ini adalah bumi. Bagi gambaran filsuf Yunani, bumi itu adalah markazul alam. Ingat, bumi yang kita tempati tinggali sekarang itu disebut sebagai markazul alam, pusat alam semesta. Itu pandangannya filsuf Yunani ya. Markazul alam itu ya seperti ini, berada di tengah-tengah. Kemudian ada lingkaran di luar. Nggak tahu ada 10 kalau nggak salah. Saya nggak akan menggambarkan sampai 10 pokoknya. Pokoknya seperti ini. Bagi mereka ada falak kan ada 10 kan. Nggak sampai 10. Pokoknya gini ya. Pokoknya al-falakul a'zam itu adalah lingkaran-lingkaran, dan bagi para filsuf Yunani ini bentuknya harus bulat. Harus bulat. Sebagaimana bumi bulat, ini bulat, seluruhnya bulat. Itu ada argumentasinya di dalam kitab-kitab mereka, itu ada argumentasinya. Hidayatul Hikmah itu disebutkan di sana. Nah, yang bagian terluar ini disebut sebagai al-falakul a'zam. Al-falak al-a'zam. Ini saya gambarkan ini bukan lapisannya hanya ini ya 10, tapi malas sampai bikin sampai 10, enggak terbukti benar juga. Kan ada akal pertama sampai akal 10 kan. Sampai 9, lapisannya 9 dan 10 ya. Pokoknya itu falakul a'zam. Jadi alam semesta seluruhnya itu berlapis-lapis, dan lapisan paling luar itu disebut sebagai al-falakul a'zam, yang terbesar. Nah, falakul a'zam menurut para filsuf itu juga disebut sebagai muhaddid al-jihad. Nanti kalau buka kitab di Mawaqif itu namanya ada muhaddid al-jihad. Muhaddid al-jihad. Muhaddid al-jihad. Saya nggak akan bahas dulu muhaddid al-jihad karena itu kaitannya dengan pembahasan yang lebih panjang. Muhaddid itu tempat menentukan arah. Jadi ketika kita menunjuk arah dari bumi, menunjuk ke atas misalnya, itu akan kita bayangkan kita menunjuk pakai jari telunjuk. Maka ini kalau kita tarik garis benang atau garis sampai ke ujung, itu nanti mentok ke falakul a'zam. Seluruh tunjuk, seluruh isyarah, seluruh penunjukan, seluruh hal yang menunjuk di dalam alam semesta di bumi ini selalu akan kembali kepada al-falakul a'zam. Maka falakul a'zam disebut sebagai muhaddid al-jihad. Muhaddid al-jihad, yang menentukan arah. Yang menentukan arah. Bagi Yunani juga, arah yang hakiki itu hanya atas dan bawah. Ya, seperti pandangannya Ibnu Taimiyah. Jadi ini agak bermasalah. Jadi nggak ada arah yang lain selain atas dan bawah. Ya, kalau kita menunjuk ke arah itu, kalau kita menunjuk ke bawah itu nantinya jadi penunjukannya akhir berujung pada markazul alam. Ini markazul alam yang tengah ini.
Ya, yang tengah ini markazul alam. Disebut markazul alam. Pusat alam semesta, yaitu bumi. Itu gambarnya ya, bumi. Kalau kita menuju ke bawah pasti berujung ke bumi. Tapi kalau kita menunjuk ke atas itu nanti mentoknya ke al-falakul a'zam. Oke, jelas ya gambarnya seperti itu. Nah, bagi Yunani tadi kan kontroversi terkait 3 definisi dari tempat itu semuanya terjadi pada di dalam lingkaran ini seluruhnya. Di bumi atau di lingkaran pertama, kedua sampai 9 itu seluruhnya terjadi di situ. Ya, bukan terjadi yang di luar falakul azam. Mawaro al-alam, mereka nyebutnya mawaro al-alam, di luar, di balik alam semesta. Alam semesta yang paling ujung, paling luar itu al-falakul azam, falak atau di pokoknya falak yang paling besar, falak yang paling besar. Nah, kontroversi terkait tempat definisi mutakalimin dan falasifa Aristoteles dan Plato itu terjadi pada ini. Bukan yang di luar falakul a'zam. Lah, maka terjadi perdebatan pendapat. Apakah juga bisa disebut tempat di luar falakul a'zam ini? Karena ini kosong, mereka menyebutnya kosong. Nggak ada apa-apa. Dan juga bukan sebuah tempat. Maka menurut mutakalimin mawaro al-alam, mawaro al-falakil a'zam, yang di luar falakul a'zam itu bukan bu'dun, bukan dimensi, karena nggak ada imtidad di sana. Nggak ada, kosong. Ya nggak ada apa-apa gitu. Wong di dalam ini nafsun sirif kok. Tapi ini juga bisa disebut sebagai kholak. Menurut Kalimin ini kalau ada itu berarti disebut sebagai kholak. Ini kalau ada disebut sebagai kholak. Tapi menurut falasifah, mereka nggak percaya adanya kholak. Jadi mutakalimin itu bukannya menetapkan adanya kholak, enggak, tapi kholak itu jais akli, boleh secara akal itu boleh. Jadi mutakalimin percaya kholak itu di 2 tempat ya, di 2 tempat. Yang pertama masih ingat nggak? Pertama itu karena mereka meyakini benda itu terdiri dari jisim itu terdiri dari jauhar farda, dan setiap jauhar tunggal itu kan nggak nempel sebenarnya, dia ada sela-selanya. Nah, sela-sela antar jauhar fard itu kholak menurut mutakalimin. Itu kholak yang pertama. Kholak yang kedua itu adalah mawaro al alam. Jadi di luar falakul adom. Itu kholak yang kedua menurut mutakalimin. Nah, kalau menurut falasifa ini kholak nggak ada, karena mereka meyakini bahwa jisim itu kan dia mutasil fi nafsihi kan, dia bersambung, tidak ada jeda, tidak ada sela-sela di sana, tidak ada sela-sela di sana. Oke, masih ingat penjelasan saya terkait beda antara haiz dengan makan? Beda antara haiz dengan makan menurut mutakalimin, kan ada di sini al makan dan al haiz. Ada di intinya begini. Mutakalimin memandang bahwasanya haiz itu dia lebih umum dibandingkan al makan. Sedangkan para falasifah memandang bahwa al haiz sama al makan itu sama. Nah, menurut mutakalimin, ketika benda ini masih berada di dalam al falakil atom, maka al haiz juga al makan. Sama. Namun, kalau sudah di luar alam semesta ini, maka sebuah benda ini tidak memiliki makan tapi memiliki haiz, memiliki haiz. Paham nggak? Ini haiz. Maka kita bisa mengatakan alam semesta apakah bertempat? Alam semesta itu kalau disebut bertempat dengan makna tempat itu al-makan, maka alam semesta tidak bertempat. Tapi kalau disebut bahwasanya alam semesta itu berhaiz, iya. Maksudnya alam semesta itu al-falakul azam. Alam semesta secara keseluruhan, yaitu
kita bayangkan al-falakul a'zam, maka al-falakul a'zam dia tidak memiliki tempat. Karena tempat itu berada pada di dalam al-falakul a'zam. Nah, sedangkan falakul a'zam, falak ini yang mengitari seluruhnya, dia nggak bertempat memang, karena nggak ada yang di luar lagi dia. Tapi dia memiliki haiz, memiliki ya ukuran, yang memiliki tempat yang fit itu tadi. Jadi di dalam falakul a'zam diingat bahwasanya makan dan haiz itu sama. Di dalam semua benda di dalam al-falakul a'zam itu memiliki haiz dan itu juga tempat. Namun al-falakul a'zam sendiri tidak memiliki tempat, tidak memiliki makan, tapi memiliki haiz. Itu menurut mutakalimin. Jadi alam semesta secara keseluruhan tidak bertempat, tapi dia berhaiz. Dia tidak bermakan, tapi berhaiz. Tapi segala sesuatu yang di dalam alam semesta itu bermakan dan berhaiz. Karena makannya itu ya haiznya itu sendiri. Jelas ya? Nah, menurut mutakalimin, karena di luar ini kosong, nggak ada. Jadi mutakalimin sebenarnya percaya bahwasanya ada bagian ujung dari alam semesta itu mereka percaya. Ingat ya. Tapi bukan lapisannya 9 seperti bayangan Yunani. Nggak harus 9. Itu dikritik oleh Al-Ghazali. Kenapa kamu batasi ukul itu sampai 10, kemudian falak sampai 9? Nggak ada argumentasinya. Nggak ada argumentasinya. Tapi bahwasanya alam semesta itu seperti box tertutup, iya. Itu disebut oleh Al-Ghazali. Maksud dari box tertutup itu andai kata kita jadikan alam semesta diperkirakan seperti atasnya tertutup, sampingnya kanan kiri tertutup, kanan kiri itu menunjukkan waktu. Waktu yang sebelah kanan itu kalau lampau itu terbatas, yang depan itu juga terbatas, yang bawah atas bawah itu juga tempat menunjukkan tempat itu juga terbatas. Maka seluruh alam semesta itu seperti box tertutup, di luarnya nggak ada, di luarnya kholak, di luarnya kholak, kosong, dimensi kosong, bukan dimensi juga, bukan bot, tapi kholak dia. Tahu nggak? Jadi kalau kita gabungkan dengan realitas apa yang ada di dalam hadis yang diyakini oleh ulama mutakalimin, itu bahwasanya ujung dari alam semesta itu apa? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Makanya disebut sebagai Sidra al-Muntaha. Sidratul Muntaha sama Arsy. Atau Arsy lah. Arsy saya lupa. Yang paling ujung dari alam semesta itu Sidratul Muntaha atau Arsy. Mungkin Arsy. Lah Arsy itu berada di luar ini. Pokoknya paling besar. Makhluk Allah yang paling besar itu adalah Arsy. Arsy itu seperti kubahnya alam semesta. Paham nggak? Lah Sidratul Muntaha itu ya, sidr itu pohon bidara yang paling ujung. Berarti ya berada di Arsy itu. Paham nggak? Antara itulah. Nanti saya cari lagi ya. Saya antar dulu. Pokoknya makhluk Allah yang paling besar itu adalah Al-Arsh. Di bawahnya Arsy itu Al-Kursi. Ya bisa jadi Al-Falakul A'zam itu dalam bahasa ulama Islam itu ya Arsy itu sendiri. Paham nggak? Bisa jadi. Tapi pokoknya Arsy seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba dia itu duduk di atas ars. Berarti kan itu meniscayakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dimensi, memiliki ukuran, dan dia nempel dengan ars. Artinya terjadi persentuhan secara fisik antara Allah dan ars. Karena ars itu makhluk. Karena ars itu jisim. Paham nggak? Ars itu jisim. Kursi juga jisim, bukan sesuatu yang abstrak. Tapi dia syai'un muhaqqaq, sesuatu yang real, sesuatu yang real, dan dia itu makhluk. Dan dia itu makhluk. Jadi ada ars, ada kursi, ada lauhul mahfuz dan sebagainya, itu semuanya ada di situ. Oke. Pokoknya gambaran seperti itu. Jadi yang dikritik perlu diingat, yang dikritik oleh mutakalimin terhadap keyakinan Yunani itu adalah terkait pembatasan mereka kenapa falak itu harus 9, ukul harus 10. Itu nggak ada argumentasinya.
Dan mereka nggak percaya adanya ukul. Kalau falak percaya, tapi menurut Mutakalim ukul itu gambaran-gambaran yang nggak realistis lah kalau menurut Mutakalim. Dan pembatasan terhadap 10 itu nggak ada argumentasinya. Tapi bahwasanya alam semesta itu ada batasannya, itu percaya. Mutakalimin dengan para filsuf itu percaya alam semesta ada batasannya. Pasti ada batasannya. Di gambaran Imam Al-Ghazali itu seperti box tertutup, di luar itu bukan alam semesta dan nggak bisa disebut apa, min mawaqifil ukul, tempat di mana akal itu berhenti, tempat berhentinya akal untuk bisa tembus ke sana. Seperti kalau kita punya peliharaan ikan, terus ikannya itu kita taruh di akuarium, itu kan hidupnya ikan. Ikan itu hanya tahu apa yang ada di dalam air, di luar itu dia nggak tahu sama sekali. Paham nggak? Seperti itu juga manusia, seperti itu juga alam semesta. Seperti dia di box tertutup, di luarnya itu bukan wilayah dia sama sekali, dan itu juga bukan tempat. Menurut Mutakalim dan falsafah itu juga bukan tempat. Dia memiliki hais di luar itu, tapi tidak memiliki tempat. Karena tempat itu terjadi makan yang ada di bawahnya al-falakul a'zam. Ingat, al-falakul a'zam itu tidak memiliki al-makan, tapi dia memiliki al-haiz. Karena al-makan itu terjadi di bawah al-falakul a'zam. Seluruh yang dilingkupi oleh al-falakul a'zam itu memiliki tempat. Benda-benda itu ada tempatnya. Tapi juga memiliki haiz. Tapi al-falakul a'zam hanya memiliki al-haiz, tidak memiliki tempat. Oke. Paham ya? Ini gambar-gambar seperti ini itu lebih penting dibandingkan kalian kawan-kawan baca sendiri terkait kitabnya itu. Karena justru itu memudahkan, sangat memudahkan apa yang dipikirkan oleh para filsuf Yunani. Sedangkan redaksi-redaksi ini bisa dipahami sendiri sebenarnya, bisa dipahami sendiri. Ketika pemahamannya benar dengan dibantu ilustrasi nanti akan bisa memahami. Oke, jelas ya. Jadi kontroversi terkait definisi tempat itu hanya terjadi pada apa yang dibawa al-falakul a'zam. Oke. Jelas ya. Binaan al-aqwal fil makan. Didasarkan pada beberapa pendapat terkait apa yang disebut sebagai tempat. Alal qaulil awal wa thalithah. Menurut pendapat pertama dan ketiga. Berarti pendapat pertama itu pendapatnya mutakalimin, menganggap bahwa tempat itu al-faragh al-mutawaham, kekosongan yang diperkirakan. Ya, dia bukan syai'un wujudi, dia syai'un wahmi, syai'un adami, sesuatu yang nggak eksis, tapi dia diperkirakan fit dengan benda itu. Yang ketiga yaitu pendapatnya pendapatnya Plato. Plato menganggap bahwasanya tempat itu bodun mujarrad, dia jauhar tapi mujarrad, dan mujarradnya dia itu lebih tebal dibandingkan mujarradat ukul dan nufus, tapi dia lebih tipis dibandingkan jismaniyat. Tapi dia syai'un wujudi. Tapi dia syai'un wujudi. Nah, menurut pendapat beliau, ya, menurut keduanya, menurut pendapat Mutakalim sekaligus Plato, yakunul jismu wa makanuhu mutalakiyaini talakiyan taman. Menurut pendapat tempat dari versinya Mutakalimin dan Plato, maka jisim dan tempatnya, jisim tobi'i dan tempatnya itu mutalakiyaini, benar-benar bertemu, benar-benar menempel, talakiyan taman, dengan tempelan yang sempurna. Maksudnya apa dengan menempel yang sempurna? Bima'na anna kulla juz'in minal mutamakin, dengan makna bahwasanya setiap bagian dari minal mutamakin, dari sesuatu yang bertempat, maksudnya jisim tobi'i, itu bi'iza juz'in minal makal, itu mengambil porsi atau berhadapan dengan bagian tempat. Jadi bentuknya itu fit, tempat dan al-mutamakin, tempat dan yang bertempat, tempat dan jisim tobi'i itu bentuknya fit. Ukurannya fit, sama persis, nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan sama sekali. Setiap bagian dari jisim tobi'i yang bertempat pada tempat itu juga berhadapan persis, menempel sempurna dengan tempat. Au bil aksi, atau
Sebaliknya, artinya setiap bagian dari tempat itu juga berhadapan-hadapan dengan jisim tobi'i yang sebagai tempat, sebagai sesuatu yang bertempat itu. Fayantabiqu al-bu'dul halu fil jismi ala dzalikal bu'di fi aqtarihi wa aqmaqihi. Maka dimensi yang bertempat al-halu, dimensi yang bertempat, yang menempati, dimensi yang menempati jisim, fayantabiqu al-bu'dul halu fil jismi, maka dimensi yang menempati pada jisim, yang menempel, menempati al-hulul pada jisim, yang tobik itu menempel pas ala dzalikal bu'di fi aktorihi. Al-bu'dul hal fil jisim. Nah, dimensi yang menempati jisim, yaitu tempat, itu menempel pas ala dzalikal bu'di pada dimensi jisim. Jadi dimensinya tempat itu menempel pas fit pada dimensinya jisim. Fi aktorihi wa akmakihi. Aktor itu, fi aktor itu dalam satahnya. Wa akmakihi, dan juga dalamnya. Sampai ke dalam. Wa tusamma tilkal mulaqatu bil mudakhalah. Wa tusamma, dan pertemuan atau penempelan ini disebut sebagai al-mudakhalah, saling mengisi. Tahu enggak? Saling mengisi. Jadi benar-benar saling mengisi seperti ini. Wa 'alal qauli tsani, dan menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Aristoteles, bahwasanya dia adalah as-sathul batin minal hawi al-mumasu minas sathil zahir minal mahwi, ya kan? Menurut pendapat yang kedua, takunu atroful jismi duna akmakihi. Nah, ini bedanya. Bedanya pendapatnya Aristoteles dengan Mutakalimin dan Plato itu bedanya di sini. Menurut pendapat yang kedua, yaitu Aristoteles, takunu atroful jismi, ujung-ujung dari jisim, ujung-ujung jisim itu tidak masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam. Duna akmakihi, tanpa ke dalamnya, mulaqiyatan limakanihi. Dia, ujung jisim ini menempel pada tempatnya. Watu sama mumasatan. Hal ini disebut sebagai bersentuhan. Jadi bedanya itu tempat menurut Mutakalimin dengan Plato itu ya tempat ya saling mudakhalah gini. Benar-benar masuk. Nah, tapi kalau menurut Aristoteles, dia itu hanya seperti bungkus, Dia itu menyentuh gini. Fit memang fit, tapi menyentuh. Nah, itu gambarannya seperti itulah. Kira-kira gambarnya seperti itu. Fafa, maka pahamilah. Ya, nanti oke. Coba di situ dibuka yang foto yang saya kirimkan di situ di poin yang pertama itu masih kaitannya dengan sebelumnya sih, saya belum baca itu. Nah, wa indal mutakalimin huwa bu'dun mauhum kal mafrudhi fi ma bainal ajsami ala ra'yihim. Ya kan? Menurut mutakalimin, yaitu maksudnya ini yang pertama tadi yang terkaitan dengan al-falakul azam tadi, tempat di luar alam semesta. Menurut mutakalimin, apa yang tempat di luar alam semesta itu bu'dun mauhum, dia dimensi yang diimajinasikan. Kal mafrudi, seperti apa yang diperkirakan, fima baina al ajsam ala ro'ihim, yang diperkirakan berada pada antara jisim menurut pendapat mereka, maksudnya antar jauhar. Artinya yang seperti saya katakan tadi, tempat menurut mutakalimin atau kholak menurut mutakalimin itu adanya di antara jauhar farat itu karena dia tidak menempel, ada sela-selanya. Demikian juga ada kholak yang lain, yaitu di luar falakul atom, di luar alam semesta. Oke, kemudian lah berarti gini, kita
kembali ke tempat tadi. Menurut mutakalimin dan menurut Plato, berarti hubungan antara tempat dan jisim itu mudakhalah. Sedangkan saling mengisi. Sedangkan menurut Aristoteles, itu hubungan tempat dan jisim itu bukan mudakhalah, tapi mumasah, menyentuh. Oke, mohon izin bertanya sebelum dilanjutkan. Silakan. Kalau bertanya silakan. Terima kasih Gus. Ini mumpung di tempat saya mati lampu, takut sinyalnya tiba-tiba drop. Dan saya ada sedikit pertanyaan terkait penemuan terakhir Gus. Ini saya lupa apa di YouTube apa di mana gitu. Yang jelas galaksi kita atau kita berbicara alam semesta itu, karena tadi saya mendengar pendapat Imam Ghazali bahwa seperti sebuah box gitu kan, yang itu yang di luar box itu adalah bukan alam semesta kan begitu Gus. Jadi alam semesta kita ini ibarat seperti box. Nah penemuan terakhir itu begini Gus, bahwasanya kalau bicara tata surya, galaksi, itu semuanya saling bergerak dan dia, misalnya kita berbicara dalam skup terkecil dulu, matahari dengan tata suryanya. Ya. Matahari itu yang dikelilingi oleh planet-planet itu ternyata mataharinya sendiri tidak berada pada satu titik tertentu. Ya. Ia mengembara. Sebagaimana halnya juga galaksi, dia terus mengembara. Nah, kalau begitu berarti yang pertanyaan saya pertama, Gus, berarti memang selama ini kita tidak pernah tahu limit batasnya alam semesta ini kemana. Karena sejak dulu pertama kali kita kan sampai sekarang kan terus mengembara dia. Mengembang juga kan. Mengembang, betul. Iya, dan mengembara. Terus yang kedua yang menarik, Gus, menurut saya, ketika menunjuk arah tadi, Gus. Menunjuk arah itu, kalau bumi ini ternyata dengan segala, dengan tata suryanya, kemudian galaksi dan galaksi-galaksi yang lain, itu mengembara, berarti kita menunjuk kepada sesuatu itu tidak pernah secara jelas tertunjuk. Karena memang secara posisi kita yang hidup di bumi ini, secara koordinat, kalau dibayangkan koordinat di sebuah ruangan gitu kan, itu kan terus mengembara gitu, menunjuk ke atas, itu atas yang mana nggak akan pernah tahu, bawah yang mana, bahkan kanan kiri yang mana kan gitu Gus. Gimana nih kira-kira menurut ulama Takalim Asy'ariyah? Iya benar. Emang benar seperti itu. Jadi makanya itu banyak hal yang diyakini oleh Aristoteles dan filsuf Yunani itu yang nggak dipercaya oleh mutakalimin. Jadi kayak mutakalimin itu membahas filsafatnya Aristoteles itu hanya sekedar mengomentari dikit-dikit lah. Istilahnya kalau ada mereka terus pendapatnya ini kira-kira salah total dikritik. Kalau pendapatnya ini masih ada kemungkinan benar, mereka nyebutnya ini jais saja. Tapi nggak dipastikan itu benar-benar wujud. Itu mutakalimin. Makanya kan tadi saya katakan al-falakul adzam menurut falasifah itu muhaddid al-jihad, yaitu tempat di mana arah itu berakhir. Kalau kita menunjuk berakhirnya di situ. Lah, tapi di falasifah itu nggak dikatakan bahwasanya alam itu mengembang. Mutakalimin nggak berpendapat soal alam mengembang, alam statis enggak. Bahkan kecenderungannya kalau di dalam tafsir itu alam itu mengembang. Fafataknal ardo itu kan kayak gitu kan. Jadi memang benar pendapatnya para filsuf Yunani itu banyak terbantahkan di sains. Kalau muhaddid jihad itu a'dham, al-falakul a'dham, ketika dia ditunjuk padahal alam semesta itu mengembang, falakul a'dhamnya juga mengembang kan. Artinya dia bukan berada pada satu titik. Dia selalu mengembara dan dia mengembang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kan gitu kan. Nah, tapi tetap tertutup. Nggak, artinya dia ada batasannya. Ada batasannya dan batasannya bisa namanya batasan itu bisa dikerek ke atas atau ke bawah masih bisa, tapi tetap terbatas, nggak akan bisa lebih dari itu. Atau sebenarnya bayangannya seperti ini. Jadi alam semesta itu dia batas seperti ini, tapi ada batas paling ujung yang ini kholak. Makanya para mutakalim mengatakan kholak itu jais. Apakah dia wujud hakiki atau tidak itu tidak dibahas oleh mutakalimin. Tapi secara akal itu kholak itu mungkin. Artinya bisa jadi di dalam bayangan mutakalimin. Falakul azam itu bisa membesar sampai ujung yang dibayangkan, yang ditakdirkan teks itu nanti kiamat. Ya kan, mengembang.
Tapi bahwasanya alam semesta ketika dia dalam proses pengembangannya itu, dia tetap tertutup. Artinya dia hanya membesar, 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 membesar. Jadi orang seluruh makhluk itu ya di dalam sini nih, tapi dia tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Itu loh. Jadi pembesarannya itu mengambil bagian dari kolak. Kolaknya diambil, diambil, diambil. Jadi semakin lama kolaknya semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, semakin kecil, semakin sempit gitu. Bisa jadi seperti itu juga, dan itu bukan sesuatu yang qot'i. Menurut Mutakalim nggak pernah ada pembahasan soal ini qot'i. Ini bukan hal yang qot'i, artinya tidak diyakini sebagai sebuah keyakinan. Beda dengan filsuf Yunani. Mereka mengatakan falak itu abadi. Dan dia tidak menerima al-kaun wal fasad. Ingat, ini kaidahnya. Makanya saya nggak ngarang. Loh, apa maksud al-kaun wal fasad? Falak, ukul dan falak ini dia tidak menerima al-kaun wal fasad. Dia tidak menerima perubahan. Otomatis termasuk diantaranya ukuran. Nah, kalau sains modern mengatakan bahwasanya bahkan alam semesta itu mengembang, berarti ukurannya kan selalu akan bertambah kan? Berarti sudah batal apa yang diyakini oleh para filsuf Yunani terkait bahwasanya al-falak. Kalau falak itu dianggap sebagai apa? Galaksi, kan mengembang kan? Kalau itu dianggap seperti itu maka ya batal. Artinya muhaddid al-jia al-falakul azam itu juga berkembang kan, semakin mengembang. Artinya dia nggak ditunjuk ke satu titik, dia nggak berhenti di satu titik, selalu membesar seperti itu. Nah ini benar apa yang diyakini oleh apa yang dibuktikan di dalam sains modern memang seperti itu. Bahkan dia lebih dia bergerak kan sebenarnya kan, seperti mengembara kan, seperti mengembara. Matahari itu kan seperti mengembara. Dia geraknya itu bukan ke sini saja, tapi dia juga sekaligus seperti menuju ke masa depan gitu, menuju ke arah kiri lurus, kemudian dia sekaligus membesar, membengkak seperti orang berenang. Gerakannya seperti ini kan, saya pernah lihat itu di YouTube itu seperti itu. Dan itu bukan hal yang mustahil dan tidak pernah diingkari oleh mutakalimin. Mutakalimin terkait alam semesta itu lebih kepada pandangan filsufnya, itu lebih kepada mengomentari apa yang dituliskan oleh para filsuf. Oh ini batal, nggak ada argumentasinya, nggak ada qot'i, kayak gitu doang. Terus apakah bagaimana bentuk alam semesta itu bukan pembahasan mutakalimin sebenarnya. Mutakalimin tidak pernah membahas itu secara bidzat, secara itu maksud funnya itu membahas itu nggak pernah. Karena pembahasan mereka itu bukan soal itu, persoalannya soal akidah. Karena dari keyakinan filsuf Yunani itu dibangun membentuk keyakinan bahwasanya alam semesta itu qadim, terus falak itu layak bal al kaun wal fasad, dia tidak bisa berubah. Karena itu dia itu ukul awal, akal awal, akal sani, akal salis dan semua sampai akal asyir yang ke-10 itu mempengaruhi alam semesta, mempengaruhi apa yang ada di bumi dan sebagainya. Itu semuanya tidak dipercaya oleh mutakalimin. Berawal dari mana? Berawal dari keyakinan mereka bahwasanya akal itu abadi, falak juga abadi. Dan harus bentuknya bulat. Mereka harus bentuknya bulat ser, nggak boleh ada bentuknya yang lain. Jadi kalau kita ketemukan alam semesta itu bentuknya tidak bulat, artinya agak lonjong, itu juga batal. Berarti apa yang diyakini oleh para filsuf Yunani batal. Kenapa bulat harus benar-benar bulat? Itu ada argumentasinya. Menurut falsafah itu ada argumentasinya di dalam kitab Hidayatul Hikmah itu ada. Nanti kapan akan kita bahas itu. Itu ada. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak ini kajian ini ya sudah jauh ketinggalan saudara. Otomatis pembahasan soal astronomi ini sudah jauh ketinggalan. Tapi paling tidak kita mengetahui bahwasanya apa yang diyakini oleh para falsafah itu benar-benar dibahas oleh mutakalimin. Kemudian dicari yang lemah mana, yang kuat itu mana. Dan kebanyakan dilemahkan oleh mutakalimin. Ya jelas ya. Terima kasih. Itu menarik tadi pertanyaannya. Sama-sama Gus. Matur nuwun. Paling tidak itu kawan-kawan itu ketika membahas ilmu apa membaca kitab-kitab kalam itu tahu maksud dari mutakalimin untuk memasukkan pembahasan terkait filsafat, terkait fisika, itu maksudnya apa? Sebenarnya maksudnya bukan bidzat, bukan untuk membahas itu sendiri, tapi untuk mengomentari pendapat yang sebelumnya sudah ditulis
falasifah itu dicari yang lemah atau dikritik karena beberapa hal itu nanti berkorelasi terhadap keyakinan mereka terhadap ketuhanan. Jadi mereka membahas itu bil arad, membahas masalah-masalah fisika itu Mutakalim membahasnya bil arad, bukan pembahasan inti, tapi dia pembahasan sampingan untuk dijadikan landasan mengkritik di dalam pembahasan ilahiyat. Seperti itu. Tapi ketika proses mengkritiknya, karena benar-benar menggunakan argumentasi yang ditimbang, dikritik, dipikir dengan matang, tidak pakai hawa nafsu dan sebagainya, itu akhirnya menemukan banyak hal yang malah terbukti benar. Seperti itu. Lah, oke. Kita kembali lagi ya. Tadi berarti gambaran tempat menurut mutakalimin sekaligus Plato, yaitu pendapat pertama dan pendapat ketiga, tempat dan yang bertempat, maksudnya jisim, itu seperti mudakhalah, disebut sebagai mudakhalah, seperti saling menyatu gitu, saling memasuki, saling mengisi, seperti saling mengisi. Nah, tapi kalau dalam pandangan Aristoteles, maka tempat dan relasi antara tempat dan yang bertempat atau jisim tobi itu saling menyentuh. Makanya ujungnya itu menyentuh, ujung jisimnya itu menyentuh, ujung jisimnya itu menyentuh, tapi tidak menyentuh ke dalam. Tapi kalau pendapat mutakalimin dan para Plato itu menyentuh ke dalam kayak gini, paham nggak? Tapi begini, kalau Plato dikritik kan saya wujudi, apakah wujudnya seperti itu? Bisa jadi dikritik. Plato juga, Aristoteles juga bisa dikritik. Lah, kalau Mutakalim sejak dari awal mengatakan tempat itu bukan syai'un wujudi, dia itu syai'un wahmi saja. Dia mudakhalah, tapi mudakhalah fil wahm saja. Dia bukan syai'un wujudi, bukan real konkret ada, wujud real konkret enggak ada. Yang ada itu adalah jisim. Yang ada itu jisim. Tempatnya itu imajinasi, otak melihat bahwa saya jisim itu seperti ada wadahnya seluruhnya. Dan itu amr i'tibari, kalau di dalam bahasa mutakalim itu amr i'tibari, bukan amrun wujudi, tapi amrun i'tibari yang muncul di otak manusia. Seperti itu. Nah, terus coba lihat di fotonya itu, wa fi syarhi hikmatil ain, wa fi syarhi hikmatil ain, al-mutamassan, dua hal yang saling menyentuh, yaitu pendapatnya, efek dari pendapatnya Aristo, ma yakhtalifu dzatahuma fil wad'i, yaitu sesuatu yang berbeda zatnya fil wad'i dalam posisi, waktu posisi, wa yattahidu tarafahuma fil wad'i, namun bersatu ujung keduanya dalam lokasi. Jadi seperti ini. Jadi nggak masuk ke sini tapi gini. Ujungnya menyatu. Jadi ujung ini, nah, yang disebut menyatu itu bagaimana? Bi antakunal isyaratu ila dzati ahadima ghairul isyarati ila dzatil akhar. Dengan cara ilustrasinya itu ketika menunjuk zat salah satunya itu beda, itu berarti bukan menunjuk ke zat yang lain. Ketika kita menunjuk pada tempat itu berarti kita tidak menunjuk pada jisim. Tapi ketika kita menunjuk kepada jisim itu juga bukan menunjuk sama persis dengan tempat. Jadi kalau menunjuk zatnya itu beda. Berarti zat dari tempat dan zat dari al-mutamakin atau jisim itu juga beda. Itu beda. Tapi watakunul isyaratu ila torfi ahadima ainul isyarati ila torofi al-akhir. Bukan torf, tapi torof. Kalau torf itu pandangan. Kalau torof itu sisi, ujung. Wa takunul isyaratu ila tarafi ahadhima ainal isyarati ila tarafil akhar. Sedangkan menunjuk pada ujung salah satunya yaitu tempat atau jisim itu adalah sama saja menunjuk pada ujung yang lain. Jadi ujungnya itu menyatu, tapi zatnya nggak menyatu. Nah, itu efek dari pendapatnya al-mutamasan. Itu bedanya dengan al-mudakhalah sama al-muasa. Al-muasa itu saling menyentuh, berarti kalau kita menunjuk ujungnya, berarti ujungnya tempat, ya ujungnya jisim. Tapi kalau menunjuk zatnya, maka menunjuk zatnya jisim itu beda dengan menunjuk zatnya tempat.
Beda dengan pendapatnya Plato dengan mutakalim. Mutakalim karena mudakhalah, maka menunjuk salah satunya itu sama dengan menunjuk yang lain. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya yang ditunjuk oleh pendapatnya Plato itu syai'un wujudi, dia itu jauhar yang mujarrad, artinya bisa ditunjuk. Sedangkan mutakalimin karena dia sejak dari awal mengatakan ini syai'un wahmi, bukan syai'un wujudi, tempat itu bukan syai'un wujudi, dia itu amr itibari, maka amr itibari nggak bisa ditunjuk dengan isyarah hissiyah, dengan tunjukan secara his, karena dia adalah wujud di otak. Tapi dia yakbal al-isyarah al-ma'nawiyah. Jadi isyarah yang asli, hakiki itu al-isyarah al-hissiyah. Penunjukan, ditunjuk secara fisik. Tapi yang majazi itu banyak. Menunjuk pada makna. Menunjuk pada amr itibari yang nggak wujudi, yang bukan bentuk yang real, konkret. Jadi kalau menurut pendapat mutakalimin, bahwasanya tempat itu nggak bisa ditunjuk dengan isyarah al-hissiyah. Al-makan layak bal al-isyarah al-hissiyah li'annahu syai'un wahmi. Tempat itu tidak bisa ditunjuk dengan penunjukan secara fisik. Karena tempat itu wahmi. Nafyun sirf. Tapi kalau Plato dan Aristo bisa ditunjuk. Bisa ditunjuk. Kata-kata istilah isyarah penunjuk itu penting sekali. Itu sering sekali dijadikan argumentasi di dalam falasifah Yunani, juga akhirnya diikuti oleh mutakalimin ketika mendefinisikannya, mendefinisikan banyak hal. Al-isyarah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang fisik, maka Allah tidak bisa ditunjuk. Ditunjuk lokasinya Allah di sini, nggak bisa menurut mutakalimin. Kalau orang Wahabi atau Salafi yang meyakini Allah itu, karena nggak semua meyakini demikian, kebanyakan ikut-ikutan ya. Kalau meyakini Allah itu berjisim, benar-benar berjisim, maka dia meyakini Allah bisa ditunjuk. Seperti ditunjuk di mana Allah, di atas. Berarti benar-benar meyakini kalau ini ditarik garis itu benar-benar menyentuh pada fisik Allah. Mereka meyakini demikian. Ngomong nggak ngomong, implikasi pendapatnya lazim qoribnya itu demikian. Yaitu nyentuh sampai aras, ketika tunjuk itu aras kemudian ke zat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu meyakini. Karena yang bisa yakbal al-isyarah al-hissiyah itu hanya jisim. Kaidahnya yang bisa menerima ditunjuk secara fisik itu jisim. Yang bukan jisim tidak bisa ditunjuk secara hissi. Ya. Terkait pendapatnya Plato bahwasanya dia bisa ditunjuk, mungkin nanti bisa bisa saya cari lagi apakah bisa ditunjuk, karena saya baru ingat Plato kan nganggap bahwasanya tempat itu bu'dun mujarrad, dia itu bukan jasmaniyat. Nah kalau bukan jasmaniyat harusnya nggak bisa ditunjuk. Bisa jadi saya keterangannya salah. Tapi ala kulihal itu pendapat seperti itu. Ala kulihal yang pendapatnya bahwasanya tempat itu syai'un wujudi dan dia itu adalah wujudnya konkret dan jasmani tapi arot bentuknya, itu adalah pendapatnya Aristoteles. Karena itu mereka meyakini tempat dan jisim itu saling bertemu, saling menempel saja, saling menyentuh. Ujungnya sama tapi dia zatnya beda karena tidak bersatu. Oke. Fafa, maka pahamilah. Ini ada pendapat yang menarik ini. Far'an mabniyan alal qawli tsalis. Itu keliru ini. Alal qawli tsani harusnya ini. Ya. Ini salah. Ini di dalam kitab saya itu tulisannya alal qawli tsani. Far'ani mabniyani alal qawli tsani. Yang benar. Ini salah. Salah. Ini khotok zahir. Kesalahan yang tampak. Jelas. Ada dua furuk yang dibangun dari pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Aristoteles. Nah ini pendapatnya menarik karena menunjukkan bahwasanya begini, mereka para filsuf Yunani sekaligus mutakalimin itu ketika menelurkan teori juga mereka melakukan semacam uji coba, semacam tajribah, eksperimen dengan cara mengamati alam semesta kemudian dicoba-coba kemudian menelurkan teori seperti yang dilakukan oleh Einstein ketika menemukan teori dia
ada buah atau bola ditaruh di tengah-tengah apa itu kain, kemudian diginikan. Saya pernah lihat filmnya. Itu gambaran waktu dan ruang dan waktu seperti itu. Jadi ada cekungnya di dalam. Itu juga dilakukan oleh para ulama zaman dulu, saintis atau ulama mutakalimin dan Yunani zaman dulu. Karena itu di dalam keterangannya itu mereka menggunakan contoh-contoh di dalam apa yang terjadi di alam semesta. Ada dua furu yang dibangun menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapat Aristo. Al-awal, furu yang pertama. Qad yakunul makanu sathan wahida. Katayri fil hawa. Seperti terkadang tempat, karena definisi tempat menurut Aristo itu kan adalah as-sathul batin minal mahwi al-mumasu as-sathul batin minal hawi al-mumasu minas sathil dhahir minal mahwi, ya kan, bagian dalam dari sesuatu yang dari tempat yang melingkupi yang menempel pada bagian luar benda yang dilingkupi, ya kan. Nah, karena satah, karena bidang, maka terkadang tempat itu satu bidang saja. Contohnya apa? Katoiri fil hawa. Seperti burung di udara. Nah, udaranya itu seperti udaranya yang ada pada dia itu satu kan. Jadi gini, maksudnya satahnya itu satu doang. Karena kan begini, burung itu kan dia nggak menempel bumi. Kalau dia menempel bumi, tes berarti satahnya dua. Yaitu satahnya yang pas nempel di bumi, dan satahnya yang nempel juga pada bentuk itunya, pada bentuk burungnya. Nah, kalau dia terbang, maka dia kan nggak menyentuh bumi, maka satahnya itu satu. Satahnya itu satu. Bidangnya itu satu. Seperti burung di udara. Au aksar, atau terkadang satahnya atau tempatnya itu lebih dari satu. Maksudnya satah yang berlipat-lipat. Jadi ada semacam bidang yang berlipat. Tempatnya satu, tapi dia juga ada satah yang lain yang menempati atau menempel pada tempatnya. Au aksar, kal hajari alal ardi, seperti batu di atas bumi. Batunya sendiri ada satahnya, itu tempat. Ketika dia nempel bumi, berarti kan buminya juga bumi yang sesuai fit dengan batu. Ini kan juga ada lapisan tempatnya. Nah, itu maksudnya. Fa inna makanahu, karena tempatnya hajar atau batu, murakkabun, itu tersusun min sathil ardi, dari bidang bumi, alladzi tahtahu, yang di bawahnya batu, wasathil hawa, dan juga satahnya hawa. Satah atau bidangnya udara. Udara itu menurut mereka juga jisim loh. Alladzi fauqahu, yang di atasnya. Bidang udara yang ada di atasnya. Makanya dia terlipat, seperti dilipat atau ditempeli pada dua bidang, yaitu bidang pada bumi, bidang pada udara. Ingat, empat unsur di alam semesta menurut filsuf Yunani adalah tanah yang paling rendah, yang paling bawah, kemudian air, udara, dan api. Ingat ini. Karena itu mereka seluruhnya itu jisim dan unsur. Dan itu jisim yang mutasil. Dia adalah jisim jauhar yang mutasil, yang benar-benar bersambung. Itu unsur ini. Makanya pendapatnya seperti ini. Kalau menurut Mutakalimin ya enggak, ya ada burung, ada batu gitu aja. Sedangkan tempat yang kita bayangkan itu aja amar itibari, seun adami saja, sesuatu yang tidak real. Ya, jelas ya. Yang kedua, nah coba yang pertama tadi pengamatannya benar-benar para filsuf Yunani ketika melihat burung itu terus, oh ini satenya satu. Lihat batu yang ada di bumi, oh satenya dua ini. Satunya adalah udaranya dia, udara yang melingkupi dia itu satenya dia. Kemudian bumi yang menempel pada dia itu satenya juga. Oh enggak? Karena bagi mereka tempatnya batu itu tersusun dari bidangnya bumi yang ada di bawahnya dan juga bidangnya udara yang ada di atasnya. Nah,
Dan juga sebenarnya keyakinannya mereka gini, karena kan satah itu kan dia bagian dari apa itu kam yang mutasil kan, kam mutasil pada jisim kan, kam yang mutasil kan, kam mutasil ada khot, satah dan jismu taklimi. Nah satahnya, nah itu dia arot, keyakinan falasifah, arot itu yakumu bil arot, arot itu bisa menempel pada arot yang lain, jadi tidak mustahil. Sedangkan mutakalimin nggak bisa, arot itu harus menempel pada jauhar, ya ditempati arot ya jauhar saja. Makanya ini bisa murokab di sini, saling menempati, saling mengisi, karena itu sesuai dengan keyakinan para falasifah. Keyakinan para falasifah terkait arot itu juga. Kalau kita kembalikan ke teori yang sebelumnya, seperti itu. Jadi falasifah meskipun pendapatnya aneh, mereka itu konsisten dengan pendapatnya. Implikasinya itu diambil semuanya. Karena itu mereka benar-benar istilahnya minal ukola lah. Meskipun salah tapi minal ukola. Karena bukan orang yang sofis. Termasuk orang yang berakal lah, para filsuf Yunani ini. Tapi bukan orang yang sofis. Orang sofis itu ngomong A, tapi implikasinya nggak diambil. Padahal itu implikasi dekatnya. Seperti banyak kawan kita orang-orang Salafi Wahabi, karena mungkin karena kaitannya dengan itu sofis itu kekuatan otak juga sebenarnya. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat dan Allah itu fisik, tapi nggak mau mengatakan bahwasanya Allah bisa disentuh. Misalnya kita bisa menyentuh Allah nggak? Nah kalau meyakini Allah itu fisik dan Allah itu bertempat, ya kita punya potensi menyentuh. Apakah kita berhasil menyentuh atau enggak itu kan urusan lain. Tapi punya potensi menyentuh Allah. Mereka nggak berani ngomong seperti itu. Wah, jadi itu implikasi loh. Kalau Allah itu fisik dan Allah itu menyentuh ars, menurut salah satu riwayat kan, ada yang mengatakan bagian bawah Allah itu menyentuh ars, ada yang mengatakan enggak, ngambang di bawahnya itu kosong. Nah kosongnya itu mutanahi atau ghairu mutanahi, terbatas atau enggak terbatas, itu ada khilaf di dalam mereka, ada khilaf soal ini di dalam kita aja, aneh gitu. Nah itu kan kayak gitu. Lah kalau menurut pendapat yang bahwasanya bagian bawah Allah itu menyentuh, bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, menyentuh, jadi bagian bawah Allah itu terbatas bagian bawah karena langsung di bawahnya itu ars. Maka ars yang makhluk menyentuh Allah, manusia juga punya potensi menyentuh Allah. Meskipun nggak berhasil, tapi bil kuwah bisa. Karena ars itu seperti itu. Nah itu kalau nggak yakin itu, meyakini itu tapi dia konklusinya atau implikasinya nggak diambil, itu sofis, safsatoh kalau di dalam bahasa istilah klasik itu safsatoh, itu sofis, pendapat sofis. Karena itu adalah apa itu implikasi dekat, bukan implikasinya jauh, implikasi dekat. Kalau meyakini Allah itu punya wujud, punya fisik, bermakna punya fisik, punya anggota tubuh, dan bertempat dengan makna yang hakiki, bertempat di ars, duduk seperti itu, maka otomatis Allah bisa ditunjuk secara fisik. Allah juga bisa bukan berarti ada orang yang menyentuh, tapi bisa punya potensi untuk disentuh oleh makhluk. Karena ars juga makhluk. Jelas kan? Oke, kita kembali lagi. Pendapat yang kedua atau furuk yang kedua dari pendapatnya Aristoteles itu asani qad tataharraku as-sutuhu kulluha kasama. Ya. Idza kana fi wasatil ba'il jari. Menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Aristoteles, terkadang seluruh bidang itu bergerak. Bidang bisa bergerak, nggak diam, tapi bisa bergerak. Seperti apa contohnya? Kasamak idza kana fi wasatil ma'il jari. Seperti ikan jika dia berada di tengah air yang bergerak. Jadi air bergerak mengalir, dia juga di tengahnya. Itu kan berarti sutuhnya itu saling bergerak kan, menempel pada sutuhnya itu bergerak, selalu menyentuh pada ikan yang bergerak. Fa inna sathal muhita bihi, karena bidang yang melingkupi ikan, sawaun furidha wahidan, bidangnya itu baik diperkirakan satu, au murakkaban atau tersusun dari beberapa lapis, mutaharrikun, maka satah yang melingkupi ikan tadi itu juga bergerak tabaan li taharrukil ma, bergerak mengikuti gerakan air, ya kan?
Waqad yataharraku ba'duha. Terkadang satah itu sebagiannya bergerak, tapi nggak seluruhnya. Tadi kan ini bergerak seluruhnya. Seperti ikan ketika di tengah-tengah air yang bergerak, yang berjalan, yang mengalir. Terkadang ada sutuh yang sebagiannya bergerak, sebagiannya tidak bergerak. Waqad yataharraku ba'duha. Terkadang sebagian sutuh atau bidang itu bergerak. Contohnya apa? Dalam kasus kal hajari al maudhu'i fil ma'il jari alal ardi. Seperti batu yang diletakkan fil ma'il jari pada ikan yang pada air yang mengalir, pada air yang mengalir. Alal ardi, di atas bumi. Berarti batunya diam, terus kemudian airnya bergerak. Berarti satah yang bergerak itu satah yang menempel pada air, sedangkan satahnya yang ada pada batu sendiri yang dia berada pada dasarnya air yang mengalir, dia nggak bergerak. Itu dia nggak bergerak. Berarti sebagian satah bergerak, sebagian nggak bergerak. Nah, kalau yang gambarannya air yang berada, ikan yang berada di tengah air yang mengalir, itu kan ikannya bergerak, airnya juga mengalir kan. Jadi satahnya ikan itu bergerak, satahnya air juga bergerak, ya kan? Seperti itu. Waqad la yataharraku aslan. Terkadang soto itu nggak bergerak sama sekali. Wah, huwa dzahir. Itu nampak sekali. Itu jelas. Apa itu ya? Seperti batu di atas bumi itu aja. Batu di atas bumi itu kan nggak bergerak sama sekali. Buminya nggak bergerak di situ. Kemudian juga batunya yang di atas bumi juga nggak bergerak. Wah, huwa dzahir itu jelas. Oke, itu dua furuk yang dibangun dari pendapatnya Aristoteles. Artinya kalau menurut pendapatnya mutakalimin, ini hanya amr tibari. Kalau menurut pendapatnya Plato, ya nggak harus seperti itu. Dia merasuk pada tempat seperti ini. Dia bukan satah, dia itu bu'dun mujarrad. Iskalun wahalluhu, ada problem dan solusinya. Iskal sebuah problem, wahalluhu dan solusi problemnya. Idza taharraka as-sathu, jika bidang itu bergerak, lazima an yakuna lahu makan, maka berimplikasi satah tadi memiliki tempat. Li'annal harakata min khawasil jismi. Karena gerak itu termasuk hal yang khusus ada pada jisim saja. Yang bergerak itu jisim, yang nggak bergerak itu bukan jisim. Kalau dia bukan jisim, dia tidak bisa bergerak. Dengan haroka ainia ya, dengan gerakan lokasi, bukan gerakan yang lain. Wa kullu jismin lahu makan. Setiap jisim itu ada tempatnya, ya kan? Tadi satahnya jika bergerak maka dia harusnya memiliki tempat. Karena ketika gerakan itu termasuk min khawasil jisim, termasuk hal yang selalu nempel pada jisim. Lah, padahal setiap jisim itu memiliki tempat. Fayalzam, maka implikasinya ayyakuna lil makani makanun. Maka implikasinya tempat ini memiliki tempat. Tempat memiliki tempat. Fayatasalsal, maka terjadi tasalsul. Tempat memiliki tempat, tempatnya itu memiliki tempat, tempat itu memiliki tempat, tidak berujung. Wa tasalsul batil. Wa huwa muhal, maka itu mustahil. Nah, ini menurut pendapatnya Aristoteles itu terjadi tasalsul di dalam tempat. Karena mereka mendefinisikan tempat itu adalah satah bidang. Nah, dia mengatakan satahnya itu bergerak. Nah, satahnya itu bergerak dengan gerakan lokasi. Ya kan? Padahal gerakan itu termasuk hal yang selalu nempel pada jisim. Berarti satah itu jisim. Nah, setiap jisim juga punya tempat. Maka jisim sebagai tempat, jisim yang sebagai sesuatu yang bertempat pada tempat. Dan tempat itu adalah haroka, tempat itu adalah gerakan, tempat itu adalah satah, dan satahnya bisa bergerak. Maka jisimnya punya tempat, tempatnya punya tempat. Maka dari tempatnya juga punya tempat. Ya kan ya? Jika satah itu dia bisa bergerak, maka dia pasti wajib punya tempat. Kenapa? Karena gerakan itu termasuk jisim, termasuk sesuatu yang hanya khusus spesifik hanya ada pada jisim. Sedangkan setiap jisim itu punya tempat. Gerakan satah bidang tempat itu punya kan definisi tadi tempatnya adalah satah.
as-sathul batin minal mahwi minal hawi al-mumasu minas sathil dhahir minal mahwi. Ya kan? Satah atau bidang yang bidangnya jika bergerak, maka dia harusnya memiliki tempat. Kenapa? Karena gerakan itu pasti terjadi pada tempat. Kalau bidang itu bergerak, maka dia pasti jisim. Kenapa? Karena gerakan itu termasuk sesuatu yang spesifik hanya ada pada jisim. Nah, sedangkan kalau itu adalah jisim, satah itu ujungnya jisim, maka dia harusnya satah itu punya tempat. Maka ujungnya tempat punya tempat, tempat punya tempat, punya tempat punya tempat. Makanya tasasul itu batin. Nah, ini kritikan ulama terkait pendapatnya Aristoteles. Kalau kamu menyatakan bahwa tempat itu satah dan satah itu menurut kamu bisa bergerak, maka ini problem. Kenapa? Karena kalau bergerak berarti dia jisim. Kalau dia jisim, dia punya tempat. Nah, tempat ini ada satah, dia punya bisa bergerak dan gerakannya ini pasti dia merupakan jisim. Jisim ini pasti memiliki tempat. Maka nggak ada ujungnya. Lah, sesuatu yang nggak ada ujungnya seperti ini itu pasti batil menurut falsafah dengan menurut mutakalimin seluruhnya. Artinya begini. Ini sebenarnya ini cara kritik diskusinya ini adalah mutakalimin mengambil implikasi dari pendapatnya Aristoteles, kemudian dibenturkan dengan keyakinan Aristoteles sendiri. Karena dan ini kayak badihi, tasalsul batil badihi. Tasalsul yang tidak ada ujungnya. Apa itu? Tasalsul itu apa? Regresi yang tak berujung. Regresi yang tak berujung itu muhal menurut seluruhnya, menurut orang lain berakal. Seperti itu. Lah, kalau mutakalimin kan enak sejak dari awal. Pertama, satah itu bukan syai'un wujudi. Dia itu amrun wahmi. Jelas ya? Kedua, itu yang pertama. Kedua, kalau satah itu arot, dan arot itu tidak mungkin berpindah dari tempatnya. Dia pasti menempel pada jauhar. Tidak ada yang namanya arot bergerak dengan gerakan yang zati. Dia hanya gerakan arodi saja, mengikuti gerakan jauhar. Kalau dia arot sebagai arot, dia gerak berarti dia gerak berpindah, dia gerak padahal jauharnya dia tidak bergerak. Maka nanti akan terjadi arot ini dia keluar dari jauhar. Sedangkan itu kalau dia keluar dari jauhar, dia bukan arot lagi karena arot itu nggak bisa bertempat. Maka terjadi tasalsul di sana. Paham nggak? Maka sejak dari awal ini problem. Kamu meyakini sebagai arot. Ya. Tapi nggak tahu pendapatnya Aristo, pendapatnya apa? Pendapatnya mutakalimin apakah arot itu bisa berpindah dari tempatnya? Coba sih. Maklatul jauhar, kemudian ahkamul arot. Coba saya lihat. Seingat saya enggak? Oh iya, benar. Berarti ini cara mengkritiknya mutakalimin itu mengkritik dengan apa yang diyakini sendiri oleh falasifah. Tasalsul itu. Karena gini, karena ahkamul arad annahu la yantaqilu min mahallin ila mahallin akhar. Arad itu tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nggak bisa. Li'annal intiqala harakatun fil ain. Karena gerakan itu adalah karena berpindah itu adalah gerakan di lokasi, di kedimanaan, di lokasi. Gerakan lokasi. Wa huwa min khawasil ajzam. Ya kan? Nah itu, jadi ini dikritik dengan apa yang diyakini. Jadi intinya ingin mengatakan pendapatmu, wahai para filsuf, ini paradoks. Ini kontradiksi dengan apa yang kamu yakini bahwasanya arot itu tidak bisa berpindah. Kamu kok mengatakan bergerak, sedangkan gerakan itu adalah khawasul ajzam. Karena tadi kalau berpindah berarti dia bergerak. Kalau bergerak berarti jisim, dia bukan lagi arot. Nah ini satah, arot. Kamu katakan bergerak. Ya kan, ya itu cara kritik ini disebut di dalam ilmu adabul bahs wal munadharah itu disebut sebagai munaqadhah naqad ijmali bukan naqad tafsir tapi naqad ijmali. Nanti kita pelajari di daurah-daurah berikutnya insyaallah tentang adabul bahs wal munadharah. Wa yujabu, dan kritikan ini dijawab wa yujabu bi annal mukhtass bil jismi
hiyal harakatu dzatiyah wa harakatu sathi hadhihi aradiyah. Dijawab bahwasanya yang khusus spesifik menempel pada jisim itu adalah hiyal harakatu dzatiyah, itu adalah harokat yang independen, harokat esensial pada sebuah jauhar atau jisim. Wa harakatus sathi hadhi, dan jangan gerakan satu ini itu arodi saja. Dia bukan harokat dzatiyah. Maksudnya apa? Yang bergerak itu airnya, udaranya, sedangkan air dan udara itu jauhar. Ya kan? Berarti satahnya karena dia menempel pada air, menempel pada ikannya, maka dia juga ikut bergerak karena gerakan udara dan gerakan air. Oke, diterima. Karena itu dia tasalsulnya juga tidak terjadi, karena yang tasalsul terjadi jika dia harokatnya dzatiyah, harokatnya esensial. Artinya satahnya itu bergerak dengan sendiri, tapi yang dimaksud di sini adalah satahnya bergerak karena dia menempel satahnya ini pada air dan pada udara. Jadi gini, jadi bukan berarti kritikannya ini lemah, ya memang lemah karena bisa dijawab. Tapi maksudnya ini cara penulisan karya sehingga memantapkan ide. Ini ditulis oleh para ulama. Kadang itu kritikan ini sengaja dibuat untuk menajamkan sebuah ide, ngambil dari konsekuensi dari pendapat sebelumnya, kemudian dijawab sendiri. Itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi di kritikannya ini dimunculkan sendiri oleh Ibnu Sina misalnya, atau dimunculkan oleh mutakalim kemudian dijawab. Itu bisa. Karena itu cara penulisan kitab oleh para ulama zaman dulu seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan yang menarik ini terkait yang terkenal sekali. Jadi kan tadi itu sebelumnya terkait kontroversi apa yang disebut sebagai tempat menurut mutakalimin, menurut Aristoteles, kemudian menurut Plato, dan ada implikasi-implikasinya di sana. Kemudian ini membahas lagi terkait al-ain. Tadi kan gini, ini kan makulatul ain, kategori di mana. Sedangkan kategori di mana itu adalah husulul jismit tabi'i fil makan. Terjadinya jisim tabi'i, keberadaan jisim tabi'i pada tempat itu disebut sebagai di mana. Nah, menurut mutakalimin, mereka mempercayai, sebagian mutakalimin mempercayai adanya di mana. Tapi di mana menurut mutakalimin itu tasawurnya tidak seperti apa yang dibayangkan oleh para falasifah. Karena ain di mana menurut mutakalimin itu terbagi menjadi 4. Jadi semua hal yang kita sebut sebagai gerakan, kemudian diam, bersatu, bercerai, itu sebenarnya itu gambaran dari tempat itu sendiri. Gambaran dari di mana. Nah ini gimana tasawurnya. Jadi menurut mutakalimin mereka menyebut al-ain itu sebagai al-kaun. Maka ada 4 al-kaun. Tempat ada 4 kaun. Terkenal sebagai al-aqwanul arba'ah. Ini ingat, al-aqwanul arba'ah. Jadi hakikat dari di mana itu sebenarnya al-kaun saja. Menurut mutakalimin, al-kaun itu ada 4. Al-istima', al-iftiraq, al-haraka, was-sukun. 4 ini. Nanti gambarannya itu menarik sekali di sini sebenarnya. Anwa'ul ainil arba'ah ala ra'yil mutakallimin. Ragam di mana yang 4. Menurut pendapat mutakallimin. Hasara al-mutakallimuna al-aina wa yu'abbiruna anhu bil kauni fi arba'ati anwa'. Para ulama mutakallimin membatasi ain, jadi membatasi ain, tidak lebih dari apa yang telah dibatasi, pokoknya dibatasi. Wa yu'abbiruna anhu, dan mereka mentakbirkan al-ain sebagai al-kaun, dengan al-kaun. Ingat, kaun dalam bahasa mutakallimin beda dengan falasifah. Nanti ada teori ilmu tabiiyatnya falasifah itu ada al-kaun wal fasad. Itu beda dengan al-kaun dalam bahasa mutakallimin. Ini beda, maksudnya beda. Kalau al-kaun wal fasad itu
di dalam falasifah itu maksudnya perubahan rusak secara drastis atau dia tidak rusak atau baik secara drastis. Itu yang disebut sebagai al-kaun. Al-kaun itu pembentukan yang secara drastis, kemudian al-fasad itu kerusakan secara drastis. Beda dengan al-kaun di dalam bahasa mutakalimin. Bahasa mutakalimin al-kaun itu al-ain. Al-kaun itu ada 4. Kedimanaan itu sebenarnya hanya 4 hal atau bahkan bisa dikembalikan ke gerakan saja. Al-kaun itu hanya gerakan. Di mana itu gerakan sebenarnya menurut falasifah, menurut mutakalimin. Mutakalimin membatasi al-ain pada 4 jenis. Fi arba'ati anwa, pada 4 jenis, 4 ragam. Oke, coba dilihat di foto yang disebarkan di grup di pertama, di catatan yang pertama. I'lam, ketahuilah anna madzhabal mutakallimin, bahwasanya madzhab mutakallimin, anna wujudal kaun, bahwasanya keberadaan al-kaun, maksudnya al-ain, alladzi huwal husulu fil hayyizi, ya kan, definisi dari al-ain, di mana al-kaun adalah keberadaan jisim tabi'i pada tempat, itu doruri. Itu doruri, bukan nadhori. Dia sesuatu yang tidak butuh argumentasi, karena memang ada yang namanya jisim itu bertempat. La yahtaju ila iqamati burhan, tidak butuh menegakkan argumentasi. Jadi argumentasi yang dibentuk oleh mutakalimin, mereka menyebutnya karena ini doruri, menyebutnya sebagai at-tambih, bukan sebagai dalil, tapi tambih. Pengingat saja, karena dia sebenarnya doruri, semua orang meyakininya. Kalau ditambih berarti dia hanya diingatkan. Orang yang tidak meyakininya, tidak mempercayainya, berarti dia hanya diingatkan. Dia hanya sekedar lalai saja, akalnya lalai, kemudian diingatkan. Bukan berarti itu argumentasi, bukan dalil, tapi seperti itu. Wali annal musamma bil harakati minhu la yasa'u man la nadhara lahu kalbuluh wasibyan ingkar wujudhi. Dan alasan kedua, dan karena yang disebut sebagai harokah, sebagai gerakan darinya dari al-kaun, kan salah satu kaun itu ada al-harokah wasukun al-istima wal-iftiraq. Salah satu yang disebut sebagai gerakan itu la yasa'u man la nadhara lahu kalbu ingkaru wujudihi. Tidaklah bisa diingkari oleh orang gila dan anak kecil. Orang gila anak kecil nggak bisa mengingkari apa yang disebut sebagai gerakan. Mereka meyakini ada yang disebut sebagai gerakan. Oh, gerakan fil ain ya, gerakan lokasi. Mobil lihat, oh bergerak. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya benda di alam semesta nggak bergerak, itu orang gila ini. Karena semuanya meyakini bahwasanya benda itu bergerak. Oke. Di level fisika normal atau fisika kuantum, maka fisika kuantum juga bergerak kan, semua benda itu nggak ada yang bergerak. Jadi gerakan seperti ini. Seperti neutron, elektron, itu seluruhnya bergerak. Nggak ada satupun yang nggak bergerak. Jadi yang kita lihat, tahsabuha jamidatan wahya tamurru marrasahab, kalau di dalam Al-Quran. Kamu mengira pegunungan itu diem, padahal dia tamurru marrasahab. Dia itu bergerak seperti gerakan awan. Karena ternyata di bumi, di tengah-tengah bumi itu ada air. Jadi sebenarnya itu gerak ngapung sebenarnya. Sebenarnya di dalam fisika ilmu sains modern, bahwasanya bumi atau gunung itu kan dia sebenarnya ngapung di atas air kan. Jadi di tengah-tengah bumi itu ada air. Seperti itu. Wahya tamurru marras sahab, dia itu berjalan seperti gerakan awan. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an jelas banget. Tahsabuha jamidatan wahya tamurru marras sahab. Quran ajaib Quran. Wa amma baqil ajsam fala yamtari ahadun fi annaha ma'ahu haqiqatun wahidah. Adapun jenis yang lain, yaitu kan ada 4 harokah, sukun, istima, iftiraq. Adapun tadi kalau gerakan itu semuanya tidak mengingkari, semua meyakini bahwa gerakan itu sama. Adapun yang lain, yaitu 3 yang lain, fala yamtari ahadun, tidak ada seorang pun
yang meragukan bahwasanya seluruh jenis-jenisnya tadi itu bersamaan terjadi bersama gerakan. Jadi ada gerakan berarti ada diam. Yang disebut sebagai diam itu adalah ketika tidak ada bergerak. Jadi selalu terkait dengan gerakan. Wa inna makhtalafat fil i'tibarati al-mufarriqa bainaha. Hanyalah gerakan, diam, berkumpul dan berpisah itu hanya berbeda dari sisi sudut pandang yang memisahkannya. Tapi intinya gerakan. Ini sukunu huwa aidon husulun fil hayyizi qat'an. Karena diam itu juga husul fil hayyiz, keberadaan jisim pada tempat secara pasti. Hanya yang disebut diam itu apa sih? Diam itu kan gini. Misalnya ada benda, terus ini saya taruh di sini. Diam itu apa? Yaitu keberadaan jisim tobi'i pada tempat di dua waktu. Ya, di dua waktu. Jadi dia berada lebih dari 1 detik. Atau apa bukan 1 detik, kan ada satuan yang lebih kecil dari detik kan. Pokoknya dia lebih dari 2 waktu. Sukun itu berada pada tempat di 2 waktu. Wakadzal istima'u wal iftiraq, demikian juga berkumpul dan berpisah. Jadi sebenarnya sama, intinya itu husul fil hayzi. Jisim berada pada tempat itu memiliki empat sudut pandang. Ada kalanya dia gerak, ada kalanya dia diam, ada kalanya dia bercerai, ada kalanya dia berkumpul. Benda ini berkumpul. Ketika ini bercerai. Jadi itu juga sebenarnya itu ain. Nanti akan digambarkan. Wa innama faraqatil harakatu fi annal kauna alladhi huwal haraka yustaratu fihi al-masbuqiyatu bil hayyizi. Haraka atau gerakan berbeda dengan yang lainnya dari sisi dalam hal bahwasanya al-kaun alladhi wal haraka. Al-kaun yang merupakan gerakan itu yustaratu fihi, disyaratkan pada gerakan al-masbuqiyatu bil hayyizi. Dia didahului dengan haiz. Jadi dia didahului dengan haiz. Maksudnya gini, yang disebut gerak itu kan gini kan. Dia gini, terus gini. Taruhlah ini adalah awal dari segala hal. Awal dari sebelumnya, kita nggak mandang sebelumnya. Ini diem. Kemudian gerak, tes. Berarti kan yang disebut sebagai gerak itu dia perpindahan lokasi. Perpindahan lokasi dari satu haiz kepada haiz yang lain. Ya kan ya? Dia didahului dengan haiz. Dia awalnya menempati haiz A, kemudian dia berpindah ke haiz B. Itu yang disebut sebagai gerak kan. Jadi ada diawali dengan haiz. Wasukun la yustaratu fi dzalika, sedangkan diam itu tidak disyaratkan dia harus ke haiz dulu. Walakin yustaratu fihi al-masbuqiyah bi husul fi dzalika al-haiz. Tetapi sukun atau diam itu disyaratkan dia ada pada haiz itu. Pada haiz itu. Tapi kalau harokan nanti akan dijelaskan. Wal masbuqiyatul madhkura i'tibariyatun biha waqa'at tamyiz. Sedangkan didahuluinya harokah didahului dengan haiz atau sukun itu diam itu didahului dengan keberadaan pada tempat itu hanya sudut pandang. Nanti saya terangkan, nanti saya akan terangkan. Ini gampang. Oke, jelas ya. Oke, kita kembali. Mutakallimin membatasi al-ain di mana itu pada 4 hal. Istima, iftiraq, harokah, sukun. Berkumpul, berpisah, bergerak, dan diam. Jelas ya. Tapi ini menurut pendapat sebagian mutakalimin. Sebagian mutakalimin yang lain mengatakan bahwa sebenarnya al-ain itu satu hal, yaitu harokah saja. Yang lainnya itu adalah perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang. Jadi yang ada al-ain itu harokah. Yang doruri itu. Yang lainnya itu adalah sudut pandang, gerakan dari sudut pandang dia sebelum melakukan, maka disebut sebagai sukun. Sudut pandang dia masih berada
dengan yang lain pada satu lokasi, maka disebut sebagai berdiam atau berkumpul. Kalau dia dari sudut pandang gerakannya membentuk dua hal yang berpisah dari lokasi yang pertama, itu disebut sebagai iftirak, berpisah. Nah, seperti itu. Wal aula fi bayanil hasri, dan yang lebih utama dalam menjelaskan pembatasan ini, mengapa mutakallim membatasi al-kaun kepada 4 hal. An yuqol, dikatakan, yang lebih utama dibahas seperti ini. Nah, ini namanya hasr akli ya. Ini namanya hasr akli. Hasr akli. Hasr al-ihtimal al-akli. Pembatasan kemungkinan rasional di dalam bentuk itu. Itu sering dipakai oleh mutakalimin dalam memberikan atau membatasi kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam banyak hal. Maka mereka menggunakan hasr seperti ini. Pertama, husulul jauhar fil hayyizi, keberadaan jauhar pada lokasi, pada tempat. Imma an yu'tabar bin nisbati li jauharin akhar. Ada kalanya itu dianggap dari sudut pandang dengan memandang jauhar yang lain. Keberadaan jauhar pada sebuah tempat itu ada kalanya dia dipandang dengan dinisbatkan pada jauhar yang lain. Kemungkinan pertama, atau tidak dinisbatkan kepada jauhar yang lain. Oke, berarti ada dua kemungkinan yang sudah muncul. Keberadaan jauhar pada tempat itu dinisbatkan pada jauhar yang lain, atau tidak dinisbatkan. Wa alal awal, jadi menurut pendapat yang pertama, yaitu dia husulul jauhar alladzi yu'tabar fi binisbati li jauhar akhar. Jadi keberadaan sebuah jauhar dari sudut pandang jauhar yang lain. Menurut pendapat wa alal awal, berarti kemungkinan pertama, imma an yakuna, ada kalanya bihaitsu yumkinu an yatawassatuhuma tsalithun aula. Ada kalanya kalau dia keberadaan jauhar pada haiz ini dengan memandang jauhar yang lain, ada kalanya kemungkinan pertama, ini ditarik kemungkinannya, ada kalanya sekira bisa disela-selai oleh hal yang ketiga. Ada jauhar pertama, kemudian ada jauhar yang kedua. Kemudian sekira di tengah-tengahnya ada disela-selai hal yang ketiga. Bisa disela-selai atau tidak. Kemungkinannya itu. Kalau jauhar, keberadaan jauhar pada sebuah tempat dengan memandang jauhar yang lain, maka kemungkinannya ada kalanya dia di tengah-tengahi ada sesuatu yang lain yang berada di tengah-tengah dia. Atau tidak. Atsani al-istima. Yang kedua, itu al-istima. Maksudnya apa? Jadi husulul jauhar fil haiz bihaitsu la yumkin an yatawassatuhuma tsalithun. Itu yang kedua. Berarti gini. Yang kedua itu disebut ijma. Istima berarti berkumpul, itu apa? Keberadaan jauhar dengan memandang jauhar yang lain sekira tidak ada bagian ketiga yang berada di tengah-tengah antar jauhar ini. Artinya ini jauhar. Nah, jauhar, keberadaan jauhar dengan dinisbatkan pada jauhar yang lain, sekira tidak ada hal ketiga yang menengah-nengahi mereka. Berarti maksudnya nempel. Nah, ini kan yang disebut istiba. Yang disebut berkumpul itu adalah keberadaan dua jauhar pada satu lokasi yang tidak disela-selai dengan jauhar yang lain. Unik ya, cara mendefinisikannya seperti itu, hasr aklinya seperti itu. Berarti istima. Wa huwa la yatasawwar illa ala wajhin wahid. Istima atau berkumpul itu tidaklah bisa ditasawurkan kecuali dengan satu cara. Illa dengan satu cara. Wal awal al-iftiraq. Wal awal al-iftiraq. Maksudnya yang ini berarti wal awal di sini adalah kemungkinan pertama dari yang ini. Imma an yakuna bihaitsu yumkin an yatawassatuhuma tsalithun. Berarti yang disebut sebagai iftiraq, berpisah, berlepas, retak, bisa. Itu adalah keberadaan jauhar dengan memandang jauhar yang lain, sekira di tengah-tengahnya bisa diisi hal yang ketiga. Berarti ini. Nah kan tengah-tengahnya masih ada kan?
Nah ini masih bisa diisi tengah, berarti ini yang disebut sebagai iftiraq. Wa huwa yutasawwar ala wujuhin mukhtalifa mutafawita fil bu'di wal qurbi. Iftiraq atau berpisah itu yutasawwar, bisa ditasawurkan dengan berbagai cara, ala wujuhin mukhtalifa mutafawitatin fil bu'di wal qurbi, dengan berbagai cara yang berlainan, yang berbeda jauh dan dekatnya. Kan bisa dekatnya segini, bisa segini, bisa segini, bisa nggak terbatas. Jadi yang berlainan fil bu'di dalam jauhnya, wal qurbi dalam dekatnya. Jadi bisa iftiraq itu nggak ada batasnya. Wa fil mujawarah. Oke, sampai sini. Jadi ada bisa bentuknya bermacam-macam tergantung jauh dan dekatnya. Oke. Wa fil mujawarah allati hiya nihayatu ghayatil qurbi khilafun. Wal asah annaha istima'un wa mumasatun. Oke. Ada sebuah kata-kata atau istilah yang mirip dengan iftiraq, mirip dengan istima'. Apa itu? Al-mujawar, bersanding. Apa itu bersanding? Dan dalam persoalan mujawarah atau bersanding, allati hiya nihayatu qurbi, nihayatu ghayatil qurbi, yang definisi dari bersanding adalah ujung dari ujungnya dekat. Karena kalau sudah lebih dekat lagi, dia sudah bertemu, dia sudah beristima. Kan gini, kalau masih bisa disela-selai, maka dia disebut sebagai iftiraq, ya kan? Kalau tidak bisa disela-selai, maka dia ijtima, ya kan? Nah, kalau mujawarah atau bersanding itu apa? Dia itu definisinya adalah ujung dari ujungnya, pangkal, ujung dari pangkalnya dekat. Pokoknya paling dekat sini. Soalnya kalau dia sudah tidak ada ujungnya, lebih dari ujungnya dekat, maka dia menjadi istima. Pokoknya paling dekat ini yang disebut sebagai bersanding. Khilafun. Nah, terkait masalah apa yang disebut sebagai bersanding, itu ada khilaf para ulama. Apa itu khilafnya? Wal asahu, menurut pendapat yang asah, annaha istima'un wa mumasatun. Bahwasanya mujawaroh itu nggak ada bedanya dengan istima. Ujungnya dari saking dekatnya itu kan istima. Wa mumasatun, dan menempel, berkumpul dan menempel kan. Seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya enggak, mujawaroh itu adalah level setelah istima. Level pertama setelah tiga istima. Jadi sedikit sekali. Nah, gitu. Pokoknya menurut pendapat Rasul enggak, mujawarah itu sama dengan istima wa masa. Jadi mujawarah itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah ijtima. Artinya gini, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya, menurut pendapat khilaful asr, menurut pendapat khilaful asr, al-kaun itu enggak hanya 4, tapi lebih dari 4. Di antara yang 5 yaitu mujawarah. Mujawarah itu bukan iftiraq, bukan istima. Nah, menurut pendapat yang keempat. Tapi menurut pendapat yang asal, bahwasanya mujawarah, bersanding, itu sebenarnya istima, berkumpul dan menempel. Dia adalah gabungan menempel dan berkumpul. Jelas ya? Berarti tidak lebih dari 4. Oke, tasawurnya jelas ya? Ditakliknya di sini, menurut pendapat yang muqabilu dzahir annal mumasa hiyal istima wa amal mujawarah fa hiya ma'nan iftiraqi tatba'uhu al mumasa. Nah, menurut pendapat yang khilaful asah itu mujawarah dengan istima itu beda. Kenapa? Karena kalau mumasah bersentuh itu sudah istima. Tapi kalau mujawarah itu belum sampai bersentuh. Berarti menurut mereka al-aqwan itu ada lebih dari 4. Tambah 1 mujawarah. Ada istima, ada iftiraq, kemudian ada mujawarah. Dia dekat sekali. Kalau sudah menyentuh baru istima. Tapi kalau level pertama setelah meninggalkan istima itu disebut sebagai mujawarah, bersanding.
Tapi fal mujawaroh min babil iftiraq. Tapi mujawaroh itu masuk kategori iftiraq sebenarnya, gitu loh. Tapi dia dibahasakan lain. Berarti nggak ada tambahan lebih dari 4. Nggak ada tambahan lebih dari 4 karena mujawaroh ya iftiraq itu sendiri. Tapi dibahasakan bahwasanya level pertama setelah istima, setelah lepas dari istima itu mujawaroh. Jadi iftiraq yang paling dekat yang tidak ada level setelah iftiraq, kalau hilang nempel baru istima. Itu level pertama. Itu ya seperti itu. Kama yadharu min ibaratil allama al-adud fi mawaqifi illa annaha nihayatul qurbi. Jadi mujawarah itu saking dekatnya. Walaysa ba'daha illal mumasa. Tidak ada setelah mujawarah, setelah bersanding kecuali bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan berarti dia istima. Oke. Wa alatsani, dan menurut pendapat yang kedua, menurut hasr akli yang kedua, kan ini yang pertama tadi imma an yu'tabar binisbah li jawhar akhar aula. Wa alal awal berarti keberadaan jawhar dengan memandang jawhar yang lain. Kan ini pendapatnya. Atau tidak dengan memandang jawhar yang lain. Nah, ini wa alatsani itu kembali ke situ. Dan menurut pendapat yang kedua adalah keberadaan jawhar tidak dengan memandang jawhar yang lain. Imma an yakuna masbuqan bihusulihi fi hayyizin akhar. Kita kan sudah menemukan dua kaun, yaitu istima kemudian iftiraq. Kemudian kaun yang lain yaitu kaitannya dengan ini, yaitu harokah dan sukun. Menurut kemungkinan yang kedua yaitu keberadaan jawhar tidak dengan memandang keberadaan jawhar yang lain. Imma an yakuna, ada kalanya masbuqan bihusulihi fi hayyizin akhar aula. Ada kalanya keberadaan jawhar itu didahului dengan keberadaannya pada haiz yang lain atau tidak. Al-awwal al-harakah. Yang pertama itu disebut sebagai itu adalah gerakan. Berarti gerakan adalah keberadaan jauhar pada sebuah tempat yang didahului dengan keberadaan dia sebelumnya di tempat yang lain. Misalnya ini. Ini yang disebut sebagai verb ini bergerak, tes. Berarti kan dia awalnya berada pada tempat ini, yaitu jawhar ini, kemudian dia bergerak meninggalkan ini, beralih ke haiz yang lain kan. Harokah, gerakan itu adalah keberadaan jawhar pada haiz tertentu yang mana sebelumnya itu yang mana dia didahului dengan keberadaan dia pada haiz yang lain. Jadi ada lokasi awal, lokasi yang kedua. Gerakan itu memandang perubahan ke lokasi dua, lokasi di mana dia yang kedua. Artinya syaratnya sebelumnya adalah lokasi awal. Makanya gerakan itu perubahan. Gerakan itu berubah. Itu doruri sekali. Tidak ada di alam semesta itu yang nggak bergerak. Artinya tidak ada di alam semesta yang tidak berubah. Karena selalu ada awalnya. Makanya sebuah argumentasi ulama kalam mengatakan terkait alam semesta ini adalah hadis itu doruri sekali. Al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadis. Fal alam hadis. Alam itu berubah. Setiap yang berubah ini adalah hadis. Maka alam semesta itu hadis. Lah, kenapa alam itu berubah? Karena sudah dilihat. Setiap alam semesta itu mengalami gerakan. Yang namanya gerakan itu perubahan. Perubahan dari lokasi awal menuju lokasi yang kedua. Ya kan? Itu doruri sekali. Gak ada orang yang berakal itu mengingkari bahwasanya alam semesta ini berubah. Tidak ada yang konstan di alam semesta, tidak ada. Karena mereka mengalami gerakan. Tidak ada yang konstan. Semuanya bergerak. Di level fisika kuantum atau non kuantum, semuanya ada gerakan. Pasti ada gerakan. Ya. Jadi al-awwal al-harakah, yang pertama berarti al-harakah, gerakan itu adalah fahiya ibaratun an husulin awal fi hayyizin tsani. Nah, ini definisinya. Gerakan adalah sebuah ungkapan tentang keberadaan pertama bagi jauhar pada tempat yang kedua. Jadi sebelah dia gini. Ini tempat yang pertama. Kemudian ini adalah yang mau bergerak. Terus keberadaan pertama pada tempat yang kedua. Ketika dia bergerak, seret.
Nah, di detik pertama dia nyampe di sini kan dia husulun awal, keberadaan pertama. Di tempat yang kedua karena sebelumnya ada tempat di sini. Paham nggak? Itu yang disebut bergerak. Husulul awal fi hayyiz tsani. Husulul jauhar, husulun awal lil jauhar fi hayyiz tsani. Keberadaan pertama ketika gerak di sini, keberadaan pertama bagi jauhar pada tempat yang kedua karena tempat yang pertama dia masih sukun, masih di diam. Wasani as-sukun. Yang pertama tadi yang pertama adalah gerakan, yang kedua kemungkinan yang kedua itu harokat, yaitu sukun, yaitu apa? Wa alasani imma an yakuna bi husuli fi haiz akhar aula. Berarti sukun itu adalah jauhar, keberadaan jauhar tidak dengan memandang jauhar yang lain, namun dia tidaklah didahului dengan keberadaannya pada haiz yang lain. Itu yang disebut sebagai sukun atau diam. Fahuwa, sukun itu apa? Ibaratan an husulin awal au thanin fi hayizin awal. Fasamula al-kauna fi awali zamanil hudus. Nah, ini agak-agak detail ini. Sukun atau diam itu apa? Ungkapan. Fahuwa ibarat adalah ungkapan tentang husulin awal, keberadaan pertama atau keberadaan kedua. Jadi keberadaan pertama dan atau keberadaan kedua. Fi hayizin awal, pada haiz yang pertama. Jadi ini keberadaan pertama ketika detik pertama dia diam atau dia bertahan sampai detik kedua pada tempat yang pertama, itu yang disebut sebagai sukun. Fasamula al-kauna fi awali zamanil hudus. Maka definisi sukun ini mencakup keberadaan jauhar pada momen pertama zaman hadis. Zaman hadis yaitu zaman keberadaan sesuatu. Jadi gini, kenapa ini authanin? Karena ada perbedaan pendapat dan ini pendapat yang roji. Ada yang mengatakan bahwasanya sukun itu husulun sani fi hayizin awal. Keberadaan yang kedua pada haiz yang pertama. Ada yang mengatakan demikian. Berarti kalau dia lebih dari satu momen, berarti dia sudah disebut sebagai diam. Lah, problemnya kalau demikian ada satu momen yang nggak tercover antara gerakan dan diam. Karena gerakan tadi kan dia husulun awal fi haizani. Dia keberadaan pertama di haiz yang kedua. Ya kan ya? Lah, terus yang disebut diam itu adalah keberadaan kedua pada haiz yang pertama. Nah, keberadaan pertama pada haiz yang pertama yaitu ketika detik pertama, misalnya ini gerakan tes. Ini gerakan tes nyampe ke sini, detik pertama, momen pertama ada. Ini disebut gerakan nggak bisa karena dia di sini disebut sebagai sukun juga nggak bisa. Maka menurut ulama, oh ini sukun juga. Jadi momen pertama sesuatu jauhar berada pada haiz yang pertama, tidak dengan sudut pandang dia memandang keberadaan di haiz yang lain, itu yang disebut sebagai as-sukun, yaitu diam. Itu diam. Nanti akan diterangkan lagi. Itu banyak di sini. Pokoknya gitu. Yang disebut sebagai gerakan diam. Jadi teman-teman sudah bisa memahami apa yang dimaksud dari al-aqwan al-arba'ah menurut Mutakallimin, yaitu terdiri dari al-istima', al-iftiraq, al-haraka, as-sukun. Berkumpul, berpisah, bergerak, dan diam. Ya. Jadi levelnya bukan lagi detik, ini levelnya di kuantum. Levelnya di kuantum. Pokoknya momen pertama. Kita tidak berbicara soal detik, karena satuan detik itu masih bisa diperkecil lagi. Menurut fisika yang modern itu masih bisa diperkecil lagi. Apa namanya, ada itu penemunya orang Mesir kalau nggak salah. Dr. Zuhail itu kan mendapat Nobel tahun berapa itu mendapat Nobel karena dia menemukan satuan yang lebih kecil dibandingkan detik dan itu dibuktikan apa pokoknya namanya apa gitu sampai membentuk cabang ilmu yang baru di Mesir. Dr. Zuhail sudah meninggal tahun sekitar ya beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang menyolati itu Syekh Ali Jum'ah. Salah seorang kebanggaan orang Mesir sampai dibangunkan Madinah Zuhail, sampai dibangunkan kota Zuhail oleh pemerintah Mesir itu karena dia membanggakan sekali karena dia mendapatkan Nobel Fisika
ilmu apa lupa namanya, ada namanya. Dicari Zuel, Dr. Zuel dari Mesir itu penemu Nobel. Teorinya itu membentuk disiplin ilmu baru dalam cabang fisika, fisika kuantum. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di grup atau di YouTube ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ya, sama-sama.